Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel cerita nyata. Di kisah kali ini masih ada sebuah cerita horor. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Cerita kali ini saya ambil dari salah seorang teman, bukan teman dari saya, tapi ini teman dari nenekku. Dulu cerita kali ini juga menurut saya seram kalau cerita-cerita sebelumnya melibatkan orang lain untuk membantu. Kali ini melibatkan orang lain tapi dengan tujuan berbeda. Orang lain itu akan diwariskan sebuah ilmu pesugihan yang akan membuat semuanya hancur. Sebut saja namanya Isna, seorang janda yang mempunyai satu anak. Dia ditinggal mati oleh suaminya ketika anaknya baru berusia 2 tahun. Usianya kala itu sekitar 35 tahun dan usia anaknya sudah menginjak 9 tahun. Dia bekerja di daerah pertokoan sebagai pengasuh anak dan merangkap menjadi pembantu di sebuah rumah yang lumayan besar. Pasangan suami istri pekerja keras sehingga jarang punya kesempatan untuk mengasuh anak mereka sendiri. Isna ini sudah bekerja lumayan lama di rumah. Sudah sekitaran 2 tahun lebih, dan setiap malamnya setelah majikannya datang, Isna akan pulang ke rumahnya yang berjarak 3 kilometer dari rumah tempat bekerja. Dan hari itu kebetulan sekali suami istri majikan Isna tersebut sudah pulang ke rumah meski jam baru menunjukkan pukul 3 sore. Ada waktu 2 jam lagi Isna boleh pulang di ruang keluarga. Isna diminta mengurut atau memijat istri di sana. Mereka juga mengajak Isna untuk mengobrol. Aku tidak menyangka ya, ternyata kekayaan keluarga Pak Warta dari hasil pesugihan, kata Bu Salwan. Nama samaran tersebut. Begitu. Kenapa Bu? Tanya Isna. Penasaran karena dia tahu keluarga Pak Warta memang sering berkunjung ke rumah majikannya. Bahkan sempat beberapa kali memberi uang yang lumayan banyak. Ternyata mereka kekayaan hasil dari pesugihan bukan karena giat bekerja. Tapi itu tidak masalah. Menurutku itu kan hak mereka. Hanya saja yang jadi pikiranku saat ini adalah keadaan Bu Salwa seraya memang Bu Harta. Kenapa Bu? Tanya Isna mulai penasaran. Itu kepalanya lepas sementara tubuhnya sudah membusuk tapi tidak mati. Kan aneh, jawab Bu. Tapi kata Pak Warta, dia akan memberikan sebuah rumah lengkap dengan isinya 2 buah mobil pribadi, 2 buah motor dan uang tunai 100 juta. Bagi siapapun yang menggantikan kajian itu, sebut saja nama Bu Salwa. Mendengar hadiah yang akan diberikan oleh Pak Harta, seakan Bu Salwa saling berpandangan. Kalau dijelaskan di sini, aku juga kurang enak.
Kalau kamu penasaran, kamu bisa datang ke rumah Pak Karta besok bareng. Gimana, Bu? Bu Salwa terdiam sejenak sebelum akhirnya mengiyakan kalau sampai mendapatkan uang sebanyak itu. Aku bisa membahagiakan anakku, batin Isna. Keesokan harinya, pagi-pagi, sudah berada di rumah majikannya sekitar pukul pagi, berangkat ke rumah keluarga menggunakan mobil pribadi milik keluarga Pak Hendra. Sekitaran setengah jam perjalanan mereka pun sampai di halaman rumah mewah. Isna tercengang melihat rumah Pak Karta. Rumah itu mewah dan besar. Saat mereka di depan pintu, mereka langsung disambut oleh Pak Karta. Mereka pun diajak masuk ke dalam sebuah kamar. Kamar itu besar, tertata, kamar khusus untuk Bu Marta. Pemandangan di kamar tersebut diselimuti dengan selimut tenun. Jauhnya bisa mati dan tenang, kata Pak Karta. Isna ditanya seperti itu menjadi kegalapan. Tidak harus menjawab. Apa dia memang dengan hadiah yang dijanjikan? Namun di sisi lain dia juga takut setelah melihat keadaan Bu Arta yang itu. Maaf, saya tidak bisa menceritakan. Isna malam harinya dia menceritakan semua yang dia lihat pada ibunya. Sehingga akhirnya cerita itu menyebar di desa Isna. Banyak mengomentari, entah itu buruk ataupun baik, dan ada pula yang tidak peduli. Malam itu Isna datang, tamunya namanya Toga. Desa yang tinggal di ujung desa. Dia itu sudah punya istri dan anak, tapi sayang istrinya pergi meninggalkan Misyanto dan anaknya jadi sebagai angkut di pasar penghasilannya per hari pun tergolong kecil. Istri Misyanto ini lumayan cantik, hingga suatu hari dia kedapatan selingkuh dengan seorang lelaki, yakni mantan kekasihnya dulu. Dan setelah ketahuan oleh Misyanto, istrinya ini pergi bersama mantannya itu meninggalkan Misyanto dan anaknya. Sebelum pergi, istrinya mengatakan bahwa dia sudah tidak sanggup hidup dengan Misyanto yang hidupnya pas-pasan. Isna, aku mau tanya tentang cerita yang beredar itu, apa benar? Yang sengaja bertamu ke rumah Isna di malam itu, Isna mengangguk iya. Aku bahkan ditawari untuk menggantikannya. Jujur sih, aku kepingin, tapi takut apa sekarang tidak ada yang mau menggantikannya. Isna tanya Santo. Antusias aku dengar dari majikannya. Katanya tidak ada, karena setiap datang ke sana pasti langsung membatalkan. Mungkin mereka takut melihat keadaan Bu Warta. Bahkan sekarang katanya tubuhnya Bu Warta sudah benar-benar membusuk karena tidak ada yang mau menggantikan. Kata Isna, aku tidak peduli. Aku akan melakukan apa saja. Yang penting dan anakku bisa kaya raya. Kalau masih bisa bekerja lebih baik. Jangan pikirkan anakmu. Kalau kau kenapa-kenapa, nasib anakmu bagaimana? Aku sudah cukup capek, tidak tahan dan dijajah karena aku orang miskin. Bahkan
sampai pergi meninggalkan aku dengan laki-laki lain, ucap Miss Wakto. Sedih, tapi kayak dengan cara seperti itu tidak akan membuatmu tenang. Kau akan terus dikejar-kejar rasa takutmu. Aku sarankan padamu, lebih baik jangan, kata Isna. Aku tidak peduli lagi. Yang aku mau bantu aku. Dan jika aku sudah mendapatkannya hadiahnya, aku akan membaginya denganmu. Bagaimana, kau setuju? Kata Miswanto menawarkan Isna berpikir sejenak. Aku memang butuh uang, tapi kalau cara ini seperti ini, aku tidak mau. Bukan karena aku sok alim, tapi alasan utama karena aku takut dengan konsekuensinya. Kita tidak akan bisa mati sebelum ada orang lain yang mau menggantikan kita. Jadi bagaimana? Apa kau bersedia mengantarkanku ke tempat orang itu? Tanya Isyanto lagi menarik. Tapi aku cuma mengantarkan. Ya, aku tidak mau ikut campur, apalagi sampai bertanggung jawab. Nantinya Miss Yanto memegang. Aku janji tidak akan melibatkanmu. Yang akan terjadi nanti padaku, baiklah besok akan aku atur ke sana, kata Isna. Mengiyakan sepulangnya Yanto, Isna berpikir, kurasa tidak ada salahnya. Jika aku mengantarkan besok, pasti setelah melihat keadaan, dia akan takut dan membatalkan keinginannya. Pagi-pagi sekali dikagetkan dengan ketukan pintu rumahnya. Ternyata itu adalah Miss Yanto yang sudah berpakaian rapi pagi sekali. Aku saja baru selesai mandi, kata Isna. Seraya membukakan pintu sengaja biar nanti kamu tidak lama menunggu. Singkat cerita, setelah selesai sarapan, Isna langsung mengajak Miss Yanto untuk pergi mengantarkan Miss Yanto ke rumah Pakang Harip. Dan perjalanan mereka pun terasa singkat. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah mewah dan besar milik keluarga Pak Warta. Untuk beberapa saat terkagum-kagum berdiri mematung melihat rumah besar. Ayo, sesampainya di rumah, Isna dan Miss Yanto dipersilahkan masuk oleh seorang pembantu di rumah itu. Beberapa saat menunggu, akhirnya Pak Warta menghampiri mereka berdua. Ada apa begini? Isna hanya mengantarkan saya. Sayalah yang punya kepentingan untuk memenuhi Bapak. Saya ingin memenuhi persyaratan agar saya bisa mendapatkan hadiah yang kata Isna itu. Pak Warta mengurutkan kening perlahan-lahan. Bibirnya tersenyum. Apa kamu yakin? Saya sudah bosan dengan orang-orang yang datang ke rumah ini. Tapi setelah mereka melihat keadaan istriku, mereka dengan mudahnya mengatakan tidak. Jadi, saya pastikan bahwa setiap seperti itu, jawabnya Miss Yanto. Baik, memang begitu. Apa saja persyaratannya yang harus saya penuhi, Pak? Pertama, kamu harus hafal sebuah mantra. Dan kedua, kamu harus menelan sesuatu yang akan keluar dari mulut istriku. Mendengar dan isi, dia pun sangat pamit meninggalkan. Di sana sepanjang perjalanan, Isna kepikiran dengan dia benar-benar. 7 hari berlalu. Miss Yanto pulang ke kampung dengan mengendarai sebuah mobil mewah. Dulunya mobilnya hanya mobil tahun 2000 ke bawah.
dan mobil Misyanto disupirin. Soalnya dia tidak bisa menyetir. Misyanto berjalan sambil mengipas-ngipas uang. Dia juga mampir ke warung-warung tempat dia ngutang. Di sana dia membayar lunas semua utangnya yang berjumlah 90 juta. Terima kasih sudah memberikan pinjaman kepada saya, ujar Misyanto. Seraya memberikan uang pada pemilik warung tersebut. Hari itu juga berita tentang Misyanto yang menjadi orang kaya mendadak setelah menghilang selama 7 hari menyebar ke seluruh desa. Tentu saja banyak yang menganggap itu aneh. Bahkan ada yang menuduh jika Misyanto itu sudah bekerja sebagai penyalur kupu-kupu malam. Dan tidak sedikit juga mengatakan kalau kekayaan itu didapat dari pesugihan. Dan tidak lupa Misyanto juga mendatangi rumah Isna. Dan kebetulan Isna sudah pulang dari rumah majikannya. Isna, aku ingin memberikan hadiah motor untukmu. Keinginan ini sudah saya berjanji. Ambil saja, cuma mengantarkan, tidak ada maksud lain. Aku kan belum dapat pembantu. Apa kamu mau bekerja di rumahku? Kalau masalah gaji, jangan dipikirkan. Karena gajimu akan kubayar 3 kali lipat dari niatmu sekarang. Menawarkan tersenyum bukan masalah. Tapi aku sudah sangat nyaman di tempatku sekarang. Yakin kamu tidak butuh uang? Aku memang butuh uang, tapi untuk keluar dari pekerjaanku sekarang, aku tidak mau. Sudah, kalau begitu, aku pulang dulu. Mungkin besok keluargaku akan pindah ke rumah baru. Ingat ya Is, kalau kamu butuh uang datang saja ke rumahku. Ceritanya baru dimulai dari sini. Sepergian Misyanto, Isna menutup pintu rumahnya lalu masuk ke dalam kamar. Di sana dia merenungi sikap Misyanto. Memang ya, kalau orang sudah jadi kaya itu sombong. Sekarang Misyanto sudah menjadi juragan, bahkan orang terkaya di kampungnya, meskipun dia tinggal di daerah perkotaan. Namun hampir semua tanah dan persawahan di desanya sudah dia beli, tentu dengan harga yang sangat tinggi. Setiap hektarnya kamu sudah berbeda. Sekarang tidak seperti Wanto yang aku kenal dulu, ujar Isna sambil tersenyum. Terkejut melihat perubahan. Kemarin mantan istriku ada datang lagi ke rumahku. Aku tidak tahu dia dapat alamatku dari mana. Tiba-tiba Miswanto terbatuk-batuk sambil memanggil lehernya. Miswanto segera berjalan pergi meninggalkan Isna yang heran dengan tingkah Miswanto yang dia rasa cukup aneh. Kenapa kalau cuma batuk biasa harus pergi begitu? Wanto, namun Miswanto terbatuk sambil memegang lehernya. Berusaha mengejar Miswanto setelah dekat Isna memandangi wajah Miswanto yang pucat. Kau kenapa toh? Tanya Isna khawatir. Terus saja memandang lehernya. Kenapa sih toh? Sakit awalnya Miswanto. Ragu-ragu untuk menceritakan apa yang dia alami, namun karena Isna tahu awal mulanya dan juga Isna adalah temannya Miswanto pun
menceritakan semua. Aku terlambat mencari tumbal. Seharusnya setiap 3 kali malam Jumat aku harus menemui atau meminum darah orang melahirkan atau memakan janin yang berusia 3 bulan. Isna terperanjat kaget mendengar perkataan Misyanto. Awalnya Isna tidak percaya, namun karena ini dengar langsung dari mulut Misyanto, dia pun percaya. Lalu jika kau tidak mencari tumbalnya, akan terjadi apa? Akan bernasib sama seperti aku. Bingung, aku tidak tahu harus mencari orang melahirkan ataupun orang hamil 3 bulan. Di mana? Makanya sejak awal aku sudah melarangmu toh. Aku tidak ingin kejadian seperti Bu Wartah itu terjadi padamu, Misyanto. Terdiam, pikirannya melayang antara menyesal dan takut. Tiba-tiba Misyanto bertingkah aneh lagi. Dia bertingkah seperti sedang mencium aroma. Isna juga ikut-ikutan berusaha mencari aroma apa yang dicium Misyanto. Tapi percuma, tidak tercium apa-apa olehnya. Ada apa sih toh? Aku mencium darah orang hamil. Isna mengurutkan keningnya saat mendengar jawaban Misyanto. Tiba-tiba dari arah belakang muncul seorang perempuan hamil yang ternyata itu adalah adik dari Isna. Itu adikku toh. Aku dulunya ya, ujar adik Isna. Misyanto menatap ke arah perempuan. Jangan macam-macam dengan adikku toh. Aku tidak akan pernah memaafkanmu jika terjadi apa-apa dengan pada adik kandungnya, ujar mengancam. Aku butuh ini. Aku akan membayar. Tidak semuanya bisa dibayar atau disogok dengan uang toh. Benar-benar akan menjadi tumbal mikirnya. Isna dia duduk di dalam kamar hanya ditemani seekor kucing belang 3 miliknya dan suaminya. Adik Isna ini setelah menikah dia ikut suaminya tinggal di sebuah rumah kontrakan, jadi berpisah dari Isna ataupun orang tuanya. Suara kucingnya sambil terus mondar-mandir melihat keluar jendela. Tiba-tiba terdengar suara benda terjatuh di luar jendela. Kucing belang 3 itu semakin gelisah. Bulu kucing itu berdiri lalu dengan suara seperti marah. Tahu akan kucing kalau marah gimana. Menatap lekat ke arah jendela kamar adiknya. Isna ini melihat kucingnya begitu. Dia cuma duduk diam memaklumkan apa-apa. Suara di depan jendela semakin keras terdengar. Apa itu? Kamu, tanya adiknya Isna. Seraya berjalan ke arah jendela, kucing itu bersuara semakin keras. Saat adiknya mulai menyentuh kucing, saya nggak tahu ini namanya apa. Di tempat kalian, kucing itu juga mencakar tangan adiknya Isna. Saat dia mau membuka jendela tersebut dari luar, terdengar suara-suara aneh. Adiknya ini tak seperti biasanya yang meneteskan air ke lantai. Segera adiknya Isna pun kemasnya menjajah bantal dan mondar-mandir di depan jendela. Saat adiknya Isna mengintip dari balik bantal yang menutupi wajah, tiba-tiba dari lubang di atas jendela terlihat sesuatu berwarna merah.
muncul dari situ yang membuat adiknya Isna ini semakin ketakutan. Bersamaan dengan itu terdengar suara kucing-kucing dari luar mereka. Mereka mengeong secara bersamaan dan suara keongan itu terdengar seperti mengusir sesuatu yang berbeda. Saat kemudian terdengar keongan keras kucing itu dan beberapa di antaranya seperti sedang sekarat. Menyadari ada makhluk mengerikan yang mengintainya, adiknya Isna pun memberanikan diri berteriak meminta tolong. Dan beberapa saat dia berteriak, datanglah beberapa warga sekitar. Apa itu teriakan mereka bersama-sama? Dengan itu terdengar sesuatu yang kabur dari luar jendela. Tok, kau baik-baik saja? Tanya orang yang mendengar teriakan adiknya Isna tadi mengetuk pintu dengan tubuh yang gemetar. Dia berjalan ke arah pintu lalu membukanya. Di sana sudah ada beberapa warga sepertinya baru pulang dari sawah. Saya takut, Pak. Tadi ada suara-suara aneh di luar jendela. Kucing saya pun juga menjadi beringas, ujar adik Isna seraya menunjuk ke dalam rumah. Tadi kami lihat ada sesuatu di luar jendela, jawab salah satu warga bermaksud untuk memeriksa apa yang terjadi di jendela kamar itu. Dan setelah itu berada di depan jendela, dia nampak kaget melihat apa yang ada di sana. 3 ekor kucing mati. Adiknya Isna dan beberapa orang lainnya pun berjalan ke arah orang beberapa di depan jendela itu. Adiknya Isna sangat kaget sekaligus sedih melihat kucing itu mati. Astagfirullah, ini kan kucing liar yang sering saya kasih makan, ucap adiknya Isna. Gemetar tubuh kucing-kucing itu tidak lagi utuh, perutnya terburai dan lehernya terputus. Adiknya Isna sangat terpukul dengan kejadian itu, apalagi kucing-kucing itu adalah kucing yang sering dia kasih makan. Ternyata kucing-kucing itu datang saat adiknya Isna, orang yang sudah memberi makan mereka, dalam bahaya. Kira-kira makhluk apa yang membunuh kucing ini? Keluarga mulai bertanya-tanya. Saat seperti itu suami dari adiknya Isna pun datang. Dia kaget melihat orang ramai di depan rumahnya. Dan setelah mendengar apa yang terjadi, dia pun langsung memeluk istri. Kucing-kucing itu menyelamatkan aku, adiknya Isna. Ya, besok akan aku jawab menguburkan mereka semua, jawab suaminya, yang juga ikut meneteskan air mata. Keesokan harinya, Isna yang mendengar berita itu pun langsung datang menemui adiknya. Saat itu mata adiknya sembab karena menangis semalaman, sementara suami adiknya Isna sedang menggali tanah di depan rumah untuk kuburan kucing-kucing itu. Kucing itu dimandikan dan dikafani, lalu setelah itu dikuburkan. Isna juga menguburkan kuburan kucing liar yang tadi menyelamatkannya itu dengan bunga. Selamat jalan. Semoga kalian tenang di sana. Terima kasih sudah menyelamatkan aku dan anakku. Isna adiknya. Isna saat menaburi kuburan kucing itu dengan bunga. Tadi malam kucing si belang seperti melarangku untuk membuka jendela. Bahkan
Dia sampai melukaiku. Ternyata ada sesuatu yang sudah menungguku di luar, sesuatu yang akan mencelakaiku. Isna seraya memeluk Isna. Aku yakin ini semua ini aku akan. Isna keningnya dan penyebab kematian ibu hamil di desa itu sudah dia lakukan pada kucing-kucing itu. Semoga Allah memberikan azab dan hukuman untuknya. Dia tidak hanya membunuh ibu-ibu beserta bayi-bayi yang tidak berdosa, dia juga membunuh kucing-kucing liar yang tidak tahu apa-apa. Adiknya Isna masih diselimuti kesedihan. Andai tidak ada mereka, mungkin sekarang aku juga sudah menjadi mayat, ujar adiknya. Isna masih menangis. Tenang, biar aku yang datang ke rumah Siwanto. Isna seraya membawa adiknya masuk ke dalam rumah. Setelah itu pun mencari taksi untuk menuju ke rumah Misyanto. Singkat cerita, sesampainya dia di sana, ternyata rumah Misyanto sudah ramai para tetangganya. Sudah banyak yang berkumpul. Apa Anto sudah meninggal batinnya? Penasaran siapa yang meninggal? Tanya Isna pada salah seorang bapak yang ada di sana. Bapak itu menghilang sambil tersenyum kejut. Tidak ada yang meninggal di rumah itu. Pemiliknya dari diam teriak-teriak, tapi kami tidak diperbolehkan masuk. Penasaran itu pun langsung masuk ke dalam rumah. Sesampainya di rumah, ibu Misyanto yang menangis. Ada apa, Bu? Dan menunjuk ke atas. Isna bergegas naik lalu membuka pintu kamar Miswanto. Dia masuk ke dalam kamar tersebut dan Isna sangat kaget melihat keadaan kamar Misyanto yang berantakan, ditambah lagi dengan keadaan Misyanto yang terduduk di samping tempat tidur. Kepala Misyanto terlihat bergoyang-goyang. Kalau kata orang Banjarmasin menyebutnya, baguyan anti inggul-inggul. Tempat nenekku tidak apa-apa, Tok? Tanya Isna dengan perasaan takut. Mendekat karena posisi Misyanto saat itu duduk membelakangi. Kalau dari pintu kamar hanya terlihat kepala pundaknya saja karena terhalang ranjang. Misyanto perlahan-lahan memalingkan kepalanya. Terjerat saat melihat kepalanya Misyanto yang dia rasa sangat aneh kepalanya. Kenapa toh? Tanya seraya berjalan mundur. Ini semua gara-gara kamu. Dengan suara yang sudah berbeda dari biasanya. Iya, aku kenapa? Aku andai kau tidak menyebarkan cerita-cerita tentang Bu Harta, aku tidak akan seperti ini. Aku tidak pernah menyebarkan cerita itu, tapi ibuku yang menceritakannya kepada tetangga, dan tetangga yang menyebarkan semua cerita-cerita itu. Dan sebelum kau ke rumah Bu Harta, aku kan sudah melarangmu, tapi kau sama sekali tidak mendengarkan aku. Misyanto berusaha mengejar Isna, namun Isna terus menghindar hingga tiba-tiba brak. Hal yang tidak disangka terjadi kepada kepala Misyanto terlepas begitu saja dari lehernya tanpa darah sedikit pun. Tubuh laki-laki itu ambruk ke lantai. Isna berteriak ketakutan melihat kejadian itu.
Isna terus berteriak histeris, tubuhnya terasa kaku gemetar dengan keadaan kepala seperti itu. Misyanto ternyata masih hidup walau tubuhnya sudah tidak dapat bergerak lagi. Orang-orang berada di bawah segera naik setelah mendengar teriakan histeris dari Isna. Dan setelah melihat kejadian itu, Isna menjadi seperti kurang waras hampir selama 4 bulan lamanya. Hingga akhirnya sembuh setelah dibawa ke rumah seorang guru. Bukan guru sekolah. Sementara Miswanto keadaannya semakin memburuk. Tubuhnya bahkan sudah tidak berupa tubuh lagi, banyak belatung dan lalat-lalat yang setiap saat ada di sekitar tubuhnya. Selimut tebal pun sudah tidak mampu menutupi bau busuk yang keluar dari tubuh Misyanto. Sehingga suatu hari salah satu keluarga mengusulkan agar tubuh Misyanto dikuburkan saja, dan akhirnya di dalam kamar itu pun digali sebuah makam untuk Misyanto. Namun saat makam sudah digali, tiba-tiba tanahnya kembali runtuh menimbun lubang yang sudah digali begitu seterusnya hingga beberapa kali. Dan setelah akhirnya salah seorang mengusulkan agar tubuh Misyanto disemen saja dan tetap berada di atas atau di lantai rumah. Dan akhirnya usul itu pun diterima oleh ibu Misyanto. Jadilah bagian tubuh Misyanto hingga ke bagian bawah lehernya dan atas kepala Misyanto diletakkan mata Misyanto masih terlihat berkedip. Namun wajah sangat pucat seakan tidak ada darah lagi yang mengalir. Keluarga Misyanto pun terus mencari dan menawarkan orang-orang berharap ada yang menggantikan Misyanto. Dan Misyanto meninggal. Hal itu Isna sudah sembuh. Dia sedang duduk bersama adiknya dan keponakannya yang masih bayi. Anak dari adiknya Isna di sekelilingnya. Banyak kucing-kucing liar yang sudah diadopsi oleh adiknya Isna. Dan semenjak kejadian itu, waktu itu adiknya Isna dan suaminya memutuskan untuk bikin sebuah rumah kecil. Mereka peruntukkan untuk menampung kucing-kucing liar jalanan atau juga dibuang. Namun sayang, rumah kecil itu sudah tidak ada lagi sekarang. Hingga suatu hari Isna memberanikan diri untuk menengok Misyanto ke rumahnya. Sejujurnya dia masih sangat takut untuk ke sana lagi, mengingat kejadian di mana saat kepala Misyanto terlepas dari matanya. Isna ngilu melihat kejadian itu. Akhirnya sampailah dia di depan rumah Misyanto. Bagaimana keadaan Misyanto? Tanya Isna. Semakin memburuk, namun sepertinya dia tidak akan meninggal sebelum diwariskan kepada seseorang. Kemarin ada orang yang mau menggantikan dan semoga saja dia jadi datang hari ini, lanjut ibunya Misyanto. Isna mengulutkan keningnya. Apa orang itu sudah melihat keadaan Misyanto? Bu, tanya Isna. Wanita parubaya itu mengangguk dan tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara seorang yang menengok ke pintunya. Ibunya Misyanto tersenyum ramah lalu menyambut tamunya itu dengan mempersilahkan mereka masuk. Ini yang ibu ceritakan, bisik-bisik ibu Misyanto sebelum mengajak tamunya itu menuju kamar Misyanto. Tidak percaya dengan pendengarannya. Masa ada seperti itu? Batin Isna tidak percaya. Lalu setelah ibunya Misyanto dan tamunya naik ke atas menuju kamar Misyanto, Isna pun langsung bergegas pulang. Di jalan menuju rumahnya, dia melihat Pak Warta sedang duduk di pinggir jalan dengan pakaian lusuh,
kotor sambil menatap wadah plastik. Di depannya Isna pun singgah dan keluar dari taksi. Dia menghampiri Pak Warta. Astagfirullah, Pak Warta. Lelaki itu menatap ke arah Isna. Sudah beberapa lama Bapak begini, tanya Isna. Karena bagaimanapun orang ini pernah memberi uang sewaktu dulu. Laki-laki itu menjabat tangannya dan pandangan ke wajahnya terlihat sangat memakan nasi itu. Setelah makan, Pak Warta menceritakan perjalanan hidupnya setelah kematian istrinya. Katanya setelah itu dia menjual semua harta benda milik mereka untuk mencukupi kebutuhan. Namun uang hasil perjualan harta dan tabungannya itu cepat habis dan tidak terasa tiba-tiba habis begitu saja, sehingga menjadikan Pak Warta menjadi pengemis hingga sekarang saat ini. Bahkan katanya Pak Warta sempat beberapa mencoba bunuh diri namun selalu gagal. Isna kemudian mengajak Pak Warta pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah Isna menyuruh Pak Warta mandi dan membersihkan dirinya, juga menyediakan pakaian untuk Pak Warta. Begini Pak, kalau Bapak mau, kebetulan adik saya suaminya sedang mencari orang untuk membantu mereka mengurusi dan memberi kucing-kucing jalanan. Upahnya memang tidak besar Pak, tapi insya Allah berkah dan bisa untuk keperluan Bapak sehari-hari. Pak Warta menatap, ada air bening mengalir dari sudut matanya. Pak Warta tersenyum dan mengiyakan jawaban tersebut. Tersenyum dan melihat. Setelah itu dia juga mengajak Pak Warta untuk ke rumah adiknya di sana. Andaikan ayah mereka sendiri, Bapak ya, membantu kami, ucap suami adiknya. Dari kematian Pak Mesyanto menyebar di desa, berarti sudah ada yang menggantikan gajian itu. Pak, tanya Isna. Pak Warta yang sedang memandikan kucing itu, jawabnya Pak Warta singkat. Sejak saat itu Pak Warta memberikan seluruh waktunya untuk mengurusi kucing-kucing liar atau pejalan di rumah kecilnya. Mereka dijuluki sebagai rumah penampungan kucing tersebut hingga masa tuanya berlalu atau meninggal di sekeliling kucing-kucing. Saat Pak Warta ditemukan, katanya beliau tersenyum bahagia. Bahkan ada beberapa kucing yang duduk di atas tubuhnya dan mencium beliau, sementara keluarga Mesyanto kembali seperti dulu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.